warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Nuruddin dengan NIM 230205110913. Hari ini saya akan menjelaskan terkait hadis menyentuh wanita dan wudu. Di PPT ini kita akan menjelaskan terkait 4 subbab. Dari yang pertama yaitu pengertian mukhtalif hadis, yang kedua adalah metode penyusunan hadis, yang ketiga adalah penerapan mukhtalif hadis pada kasus menyentuh wanita, yang terakhir adalah pandangan ulama terkait kasus menyentuh wanita. Mungkin kita lanjut ke pengertian mukhtalif. Secara etimologis, kata mukhtalif hadis berasal dari bahasa Arab ikhtilaf, yang berarti perbedaan atau pertentangan. Sedangkan secara terminologis, mukhtalif al-hadis adalah istilah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menyebut hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain, padahal masing-masing hadis memiliki sanad yang sahih. Mukhtalif hadis ini kayak kita melihat dua hadis yang secara matanya itu kayak bertentangan gitu. Hadis ini menyebutkan ini, tapi di hadis yang kedua ini bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, itu kan menimbulkan kontroversi. Aslinya itu dua hadis itu memang terkait matanya itu memang berbeda, tapi beda konteks atau adanya itu asbabul wurud. Mungkin tujuan dari kajian mukhtalif al-hadis adalah bukanlah untuk menolak salah satu riwayat, tetapi untuk mengharmoniskan makna yang tampak berbeda agar sejalan dengan prinsip umum ajaran Islam. Kita lanjut ke metode penyelesaian mukhtalif hadis. Terdapat 3 cara atau 3 metode untuk penyelesaian mukhtalif hadis. Yang pertama adalah jamu wa atau fik atau mengkompromikan makna, yaitu menggabungkan makna dua hadis yang tampak bertentangan dengan mencari titik tengah yang tidak meniadakan salah satunya. Metode ini ditempuh apabila kedua hadis sama-sama sahih dan memungkinkan untuk dikompromikan. Jadi maksudnya adalah kita lihat dulu kedua hadis itu, kalau emang dua-duanya itu berstatus sahih, kita lihat apakah dua hadis itu masih bisa dikompromikan atau digabungkan untuk mencari makna yang asli dari kedua hadis itu tanpa meniadakan salah satu hukum yang ada di hadis itu. Yang kedua adalah nasakh atau penghapusan hukum, yaitu menentukan bahwa salah satu hadis datang lebih dahulu dan telah dihapus hukumnya oleh hadis lain yang datang kemudian. Cara ini ditempuh jika tidak memungkinkan dilakukan kompromi dan diketahui secara pasti urutan waktu turunnya hadis. Nah, kalau yang kedua ini adalah menghapuskan hukum yang lebih dahulu itu udah ada. Contohnya kalau misal ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa hukum seperti ini, ternyata muncul lagi hadis lagi yang sifatnya itu menentang hadis yang sebelumnya. Nah, hadis yang sebelumnya itu bisa dikatakan dihapus hukumnya, jadi udah tidak bisa dipakai hukum lagi. Yang terakhir adalah tarjih, memilih yang lebih kuat, yaitu menilai salah satu hadis lebih kuat dari yang lain berdasarkan kriteria sanad, matan, dan kesesuaian dengan dalil syar'i. Hadis yang lebih kuat dijadikan dasar hukum, sedangkan hadis lainnya dipahami sebagai konteks khusus atau kondisi pengecualian. Nah, kalau metode yang terakhir ini adalah metode tarjih, itu lebih kita memilih lah dimana kedua hadis itu yang lebih kuat itu yang mana, dari kriteria sanadnya, matannya, ataupun dari kesesuaian dengan dalil syar'i. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke penerapan mukhtalif pada kasus hadis menyentuh wanita. Hadis yang menjadi fokus kajian ini adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, Nabi pernah mencium sebagian istrinya, kemudian sholat dan beliau tidak berwudu lagi. Hadis ini dipahami sebagai indikasi bahwa menyentuh atau mencium wanita tidak membatalkan wudu. Namun
Sebagian ulama menilai bahwa hadis ini tampak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang bunyinya itu aula mastumun nisa atau kamu telah menyentuh wanita, itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 43. Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian dikategorikan sebagai mukhtalif al-hadis. Kalau kita lihat dari hadisnya Aisyah kan memperbolehkan Rasulullah itu mencium istrinya meskipun dalam kondisi udah wudhu dan tidak berwudhu lagi. Nah, kalau di Al-Quran sendiri itu tidak memperbolehkan kita itu menyentuh wanita setelah kita itu berwudhu. Kalaupun kita menyentuh wanita, akhirnya kita harus berwudhu lagi. Nah, di situ kan ada yang sedikit bertentangan kan terkait dari hadis dan Al-Quran. Mungkin kita bisa lanjut ke pandangan ulama mengenai kasus hadis menyentuh wanita. Yang pertama dari pandangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i memahami ayat aula mastumun nisa sebagai zahir, sebagai menyentuh dengan tangan tanpa syarat syahwat. Maka setiap sentuhan antara laki-laki perempuan non mahram membatalkan wudhu. Beliau menilai hadis Aisyah tersebut tidak menunjukkan hukum umum karena kemungkinan besar Nabi mencium istrinya dengan penghalang seperti kain. Nah, kalau dari mazhab Syafi'i itu memiliki pandangan bahwa pada saat hadis itu muncul yang diriwayatkan oleh Aisyah, itu kondisinya adalah istrinya Rasulullah itu masih dicium, itu ada penghalangnya itu seperti kain dan tidak langsung kontak fisik. Nah, makanya dari mazhab Syafi'i itu masih memperbolehkan lah. Tapi beda cerita kalau emang itu menciumnya itu langsung kulit ketemu kulit gitu, itu tidak boleh dan harus wudhu lagi. Itu menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua dari mazhab Hanafi dan Maliki. Kedua mazhab ini menafsirkan lamastum dalam ayat tersebut sebagai jima atau hubungan suami istri. Dengan demikian, menyentuh atau mencium wanita tanpa keluarnya mani tidak membatalkan wudhu. Mereka menjadikan hadis Aisyah sebagai dalil utama bahwa Nabi SAW melakukan sendiri tanpa memperbarui wudhu, dan tidak ada riwayat yang menyatakan beliau menegur umat karena hal tersebut. Nah, kalau dari mazhab Hanafi dan Maliki ini memperbolehkan karena statusnya Rasulullah dan istrinya itu sebagai jima. Jima ini adalah hubungan suami istri. Nah, beda cerita kalau yang dicium itu yang bukan mahramnya atau bukan suami istri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Yang ketiga adalah dari mazhab Hambali. Mazhab ini memiliki dua riwayat pendapat. Sebagian sejalan dengan Syafi'i yang tadi itu membatalkan kecuali adanya penghalang atau kain, dan sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan kecuali disertai syahwat. Yang keempat adalah pandangan dari ulama hadis dan mufassir. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 1 halaman 281 menjelaskan bahwa perbedaan ini bukan kontradiksi sejati. Menurutnya hadis Aisyah menjadi bukti praktik Nabi SAW yang tidak membatalkan wudhu, sedangkan ayat lamastumun nisa lebih tepat dipahami sebagai bentuk kiasan untuk jima. Pandangan ini sejalan dengan Al-Tohari dan An-Nawawi yang cenderung melakukan jamwa'at taufik antara kedua dalil. Kesimpulannya adalah dalam kasus hadis tentang Nabi yang mencium istrinya ini, cara kompromi atau jamwa'at taufik lebih banyak digunakan. Artinya para ulama menyimpulkan bahwa sentuhan tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu, tetapi jika disertai syahwat maka bisa membatalkan tergantung konteksnya. Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa Islam sebenarnya tidak kaku, tapi memberi ruang bagi perbedaan pendapat yang didasari dalil dan metode ilmiah. Maka perbedaan pandangan antara mazhab bukanlah hal yang salah, melainkan bentuk kekayaan pemikiran Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hadis Nabi yang mencium istrinya tidak bertentangan dengan Al-Quran.
hanya saja perlu dipahami sesuai konteks melalui metode mukhtalif al-hadis. Semua dalil bisa dipadukan dengan cara yang rasional dan tetap menjaga nilai-nilai syariat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih telah mendengarkan saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.